Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Diana Safitri. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Otomatisasi Laporan Kinerja Produksi berdasarkan target dan realisasi persib dan manpower pada proses injection punching hole berbasis web menggunakan framework kode Igniter 4 di PT Pigeon Indonesia. Latar belakang dalam penelitian ini diantaranya pencatatan data produksi itu masih sangat penting untuk memantau kinerja produksi. Tetapi proses pencatatan yang ada di PT Pigeon masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas atau Microsoft Excel. Metode tersebut tuh menyebabkan kendala seperti human error input data, duplikasi data, serta rekapitulasi yang lambat. Dan juga perbedaan data antara data aktual dan juga data yang dilaporkan. Kondisi tersebut tuh menunjukkan perlunya ada sistem yang mampu mengotomatisasi proses pencatatan agar lebih cepat, akurat, dan juga efisien. Tujuannya ada 3. Pertama, mengembangkan sistem yang dapat meminimalkan kesalahan. Yang kedua, merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang mampu menyajikan data secara real time dan juga menghasilkan fitur laporan otomatis yang dapat mendukung monitoring dan evaluasi kerja produksi. Terdapat rumusan masalah diantaranya ada 3, bagaimana mengatasi kesalahan tersebut, lalu bagaimana sistem dapat menampilkan data produksi secara real time, dan juga bagaimana membuat fitur laporan yang otomatis untuk mendukung kebutuhan produksi. Teori-teori yang saya ambil diantaranya mengenai teori laporan berbasis web, website, kode Igniter 4, dan juga PHP, Exam, Apache, dan juga framework. Literatur review diantaranya saya ambil dari Grant Andre 2023 dan juga yang berjudul Sistem Informasi Proses dan Hasil Produksi Berbasis Web, serta Syamsuddin dan Sandirta 2024 mengembangkan aplikasi dashboard real time untuk pemeliharaan mesin berbasis website menggunakan enkripsi AES-256 dengan protokol PSYGIS. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Penelitian ini berawal dari permasalahan yang masih dilakukan secara manual, lalu dapat disimpulkan menjadi, pertama, permasalahan tersebut tuh masih manual kan, lalu kita analisa kebutuhan sistemnya apa, serta dilakukan perancangan sistem berbasis web, lalu setelah dilakukan perancangan, dilakukan implementasi sistem, dan juga setelah implementasi dilakukan peningkatan akurasi dan juga efisiensi produksi. Objek penelitian yang saya lakukan itu di PT Pigeon Indonesia, di mana perusahaan ini tuh perusahaan yang bergerak di bidang produksi perlengkapan bayi dan juga ibu. Penelitian berfokus pada proses laporan harian produksi, juga sistem dikembangkan berupa website per dashboard produksi untuk membantu meningkatkan kinerja produksi. Selanjutnya ada analisa sistem yang berjalan. Metode analisa itu diantaranya ada observasi, wawancara, juga analisis dokumen. Lalu dianalisa lagi permasalahan yang dihadapi apa, seperti data yang pencatatan yang manual, rekap yang lama, data tidak terintegrasi, laporan tidak sesuai deadline, sulit melacak data historis, dan juga tidak ada validasi sistem dan pemantauan tidak real time. Lalu alternatif dari pemecahan masalah diantaranya mengembangkan website berbasis web, menerapkan basis data terpusat, menampakkan fitur validasi otomatis, membuat rekap dan laporan otomatis, menyediakan dashboard pemantauan target produksi, dan juga mengintegrasi data produksi antar shift, lalu mengarsipkan data secara digital. Ada analisa kelemahan mekanisme berjalan, ada 3. Yang pertama, sistem masih bergantung pada koneksi jaringan internet dan ketersediaan server. Lalu data yang dihasilkan tetap bergantung pada ketelitian pengguna saat menginput. Lalu yang terakhir, ada sistem hanya diterapkan pada proses injection punching hole, jadi tidak di seluruh departemen yang ada di PT Pigeon. Baik, selanjutnya adalah pemodelan use case, diantaranya alur singkat dari aplikasi saya, diantaranya pengguna login, lalu menginput data produksi. Setelah itu, sistem menghitung target dan juga realisasi secara otomatis. Hasil ditampilkan pada dashboard dan dapat direkap atau diekspor menjadi laporan. Lalu pemodelan use case-nya, aktornya ada admin, operator, leader, supervisor, atau admin. Terus use case utamanya login, mengelola data master, input data produksi, input data reject atau not good, perhitungan otomatis target, realisasi dan presentasi pencapaian, serta melihat dashboard grafik produksi, melihat rekap produksi persib atau manpower, lalu cetak atau ekspor laporan. Selanjutnya ada gambaran website dari web yang saya buat, diantaranya ada halaman login. Halaman login ini ada 2 user, diantaranya ada operator dan juga admin. Jadi admin itu mampu melihat data produksi atau rekapan produksi secara menyeluruh dari hasil produksi hari ini dan seterusnya. Jadi data ini tuh menjadi acuan admin untuk sebagai bahan atau dasar data yang menjadi pelaporan ke atasan atau ke yang pusat, dan juga menjadi dasar atau data untuk mengambil atau pengambilan keputusan, serta rekap ini tuh menjadi rekapan atau rekapitulasi dalam satu shift yang tadinya data terpecah menjadi data kesatuan. Lalu kalau misalkan di bagian operator,
Bedanya dia tidak ada rekap yang tadi karena itu udah permanen kan. Jadi di yang operator ini operator produksi mampu menginput master produk atau ID produk atau kode produk yang sedang jalan, lalu abis itu mampu dapat menginput laporan ataupun menginput produksi yang sedang berjalan saat itu sesuai dengan kode, sesuai dengan tipe yang jalan apa, sesuai dengan mesinnya berapa gitu. Lalu penginputan itu juga dapat secara otomatis menghitung kuantiti berapa yang telah keluar, lalu diakumulasikan dengan jam per jamnya berapa, apakah sesuai target atau tidak, lalu kuantiti not good atau rejectnya banyak apa tidak, dikhawatirkan atau tidak, semuanya dapat terekap di laporan tergantung dengan berapa jumlah kuantiti yang telah berjalan atau telah keluar. Lalu di dashboard juga bisa dilihat di bagian operator ataupun admin terdapat grafik yang mencakup pencapaian dalam satu hari, satu shift 2 shift 3, kuantitinya berapa ribu pieces, perbedaan antara hari ini, kemarin dan seterusnya, dapat dilihat sesuai dengan tanggal. Dashboard ini juga untuk mengetahui apakah pencapaian atau kuantiti yang ada itu mampu atau sesuai dengan planning yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Lalu setelah itu halaman logout seperti itu, Pak. Selanjutnya ada sistem yang berjalan dan sistem usulan. Sistem yang berjalan itu pencatatan manual, pengelolaan data masih lama, laporan dibuat secara manual, data rentan hilang, dan juga tidak terintegrasi antar bagian. Lalu sistem usulan, pencatatan dilakukan secara sistem berbasis web, pengelolaan data dilakukan otomatis, laporan diserahkan secara real time, data tersimpan dan terpusat dalam basis data, serta data terintegrasi dalam satu aplikasi. Baik, selanjutnya ada luaran penelitian, diantaranya ada BNSP, buku, serta ada HKI dari penelitian aplikasi ini. Baik, selanjutnya adalah yang terakhir kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian, perancangan dan implementasi dan juga pengujian sistem pengelolaan ini dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun berhasil memenuhi kebutuhan pengelolaan data produksi secara pada perusahaan manufaktur. Selain itu juga sistem mampu menampilkan informasi produksi berdasarkan target data manpower yang digunakan. Dapat diakses juga lebih cepat sehingga membantu pengguna dalam penggunaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian secara lebih efektif. Sarannya, meskipun sistem yang dibangun telah mampu memenuhi kebutuhan, beberapa aspek yang perlu dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Pengembangan dapat dilakukan dengan menambahkan fitur dashboard yang menampilkan grafik dan juga statistik produksi secara real time sehingga memudahkan proses monitoring oleh pihak manajemen. Selain itu juga dapat dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis, ekspor laporan ke berbagai format, serta peningkatan keamanan melalui pencatatan aktivitas pengguna dan pengaturan hak akses yang lebih rinci. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.